kepala papat tetangga dan 30 Jadi saya akan mengerjakan hal tersebut yang dimana tanda-tanda deskripsinya yaitu program ini menggunakan konsep linear untuk menyimpan data matriks tiga konstituen, tetapi hanya menyimpan elemen yang tidak bernilai nol. Setiap slot menyimpan informasi dari kolom dan nilai dari elemen sederhana ini. Sederhana ini seperti kita hanya mencatat posisi kursi yang terisi saja, bukan semua kursi di ruangan. Jadi maksudnya tuh kayak yang kosong tuh enggak di. Nah, kalau menyentuh matriks tiga kita, program hanya menyimpan nilai tidak sama dengan nol ke dalam list. Data ditampilkan kembali ke dalam bentuk matriks. Menghitung jumlah semua elemen, melakukan perkalian scalar, melakukan transpose, tukar baris dan kolom, menghitung determinan matriks. Dan di sini terdapat berikutnya, ini untuk kayak stack kemarin ya itu juga untuk menyimpan menyimpan kelompok variabel berintegrasi di sini di dalam linked. Nah, di sini kan terdapat pointer elemen dimasukkan dalam berarti dia tuh ibaratnya tuh tidak ada alamatnya dan untuk komunitas kosong kosong alamatnya. Nah, lalu sini ada banking, port, i dimasukkan email, kurang dari dua atau j dimasukkan nol kurang dari dua maka dia akan menginput x tambah dia akan tambah i j x y itu ini nih fungsi dari function kok function tambah dan itu ada function tambahnya. Nah, lalu setelah itu tampil satu jumlah scalar keluar terus tampil transpose tampil determinan. Nah, ini untuk fungsi, ini untuk pseudocode inline-nya. Lalu di sini untuk pseudocode yang fungsinya, if n sama dengan 0, maka dia akan silent run. Jika tidak, maka dia akan melakukan proses ini. Membuat baru, lalu baru berisi B di B, kolom baru berisi K, dan nilai diisi N, nilai diisi Z, dan Z diisi baru. Dan di sini terdapat deklarasi matriks N 3 kali 3 dan diisi semua dengan 0. Tempat dimasukkan Z, lalu while apabila Z tidak sama dengan 0, atau tepatnya tadi alamatnya tidak kosong, maka dia akan melakukan proses ini. Proses matriks ini dimasukkan dengan nilai, lalu tempat dimasukkan dengan nilai. Lalu dia akan melakukan for i atau perulangan i dan perulangan j. Jika perulangan j benar, maka dia akan ke sini. Jika salah, maka dia akan ke i plus plus, lalu ke ini jika kondisi salah, maka selesai. Nah, di sini untuk function yang lainnya atau prosedur yang lainnya, ini total dimasukkan 0, lalu dan dimasukkan n. Lalu while apabila dan tidak sama dengan 0, maka dia akan total dimasukkan total ditambah nilai dan tepat dimasukkan tempat next. Nah, lalu melakukan proses ini perulangan while jika tidak terpenuhi, maka dia akan ke return total, lalu setelah itu ke n. Nah, di sini terdapat fungsi lagi, fungsi yang lain, yaitu dan dimasukkan x, lalu while time tidak sama dengan 0, maka dia tempat. Dan tadi ini nih time itu untuk tempat sementara kayak gitu ya. Dan nilai dimasukkan time nilai dikali dengan time. Lalu time dimasukkan time next. Nah, lalu berulang while jika tidak maka langsung ke n. Nah, di sini juga sama menggunakan perulangan while yang dimana time tadi dimasukkan dengan head terlebih dahulu. Setelah itu jika while ini benar, maka dia akan melakukan proses ini. Lalu perulangan while jika salah, maka dia akan ke n. Nah, di sini terdapat fungsi juga ini untuk kalau nggak salah determinannya. Nah, di sini terdapat deklarasi matriks M 3H3 dan isinya 0. Dan dimasukkan dengan set Y, apabila itu tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan proses ini. Nah, jika jika tidak, maka dia akan melakukan proses ini lalu return back, lalu ke N. Nah, di sini terdapat alur flowchart-nya. Ini kan saya besarin terlebih dahulu.
Di sini kan terdapat untuk inline yang benar start, lalu I, jika benar maka ke J, jika J benar maka menginput X, jika X benar maka melakukan proses ini J plus plus, jika kondisi J salah maka dia ke I plus plus, lalu ke sini, ke apa itu namanya, ini nih untuk proses yang dimana memanggil dari fungsi-fungsi yang kita betah di kayak void, terus ke kayak function, kayak prosedur yang function kayak gitu yang dipanggil. Lalu ke end. Nah, di sini untuk void tambah. Di dalam void tambah ini dapat start, lalu kondisi jika n tidak sama dengan nol, jika dia benar, maka dia akan ke return, lalu ke end. Jika dia salah, maka dia akan melakukan proses ini, lalu ke end. Nah, di sini terdapat juga void tampil yang dimana dia memasukkan dulu matriks 3 kali 3 dimasukkan dengan nol biasanya untuk arraynya, lalu elemen itu elemen kali 10 sama dengan jadi ini nih untuk linguisnya yaitu, lalu di sini terdapat linguis itu kan tempat penyimpanan kayak gitu ya. Lalu di sini terdapat 10 tidak sama dengan nol, maka dia akan melakukan proses ini. Lalu ke N. Jika dia tidak, maka dia akan ke proses di bawah. Lalu ke I plus plus. Jika benar I plus plus ke J plus plus. Jika J plus plusnya benar, maka dia menginput matriks ini. Lalu ke J plus plus. Jika kondisi J plus plus salah, maka dia ke I plus plus. Lalu ke N. Nah, lalu di sini eh, terdapat void kali skala, yaitu start, lalu di sini masukkan proses ini, lalu ke eh, dan tidak sama dengan nol. Jika benar, maka dia akan ke nilai 10, lalu melakukan perulangan while ini, lalu ke n, jika kondisi perulang while sama. Nah, sini sama aja, transport bedanya di dalamnya aja, yang di bagian proses ini saja bedanya. Nah, lalu di sini terdapat jumlah gitu. Di sini start, kalau kalian dimasukkan lalu dan tidak sama dengan nol. Jika benar maka melakukan proses ini, lalu ke sini terus. Jika salah maka dia akan ke return total lalu ke n. Dan di sini terdapat determinan juga. Nah, di mana start proses ini, lalu di sini terdapat prolong while di mana time tidak sama dengan nol. Jika benar, maka dia akan melakukan proses ini, lalu mengulang lagi ke while, satu kondisi while salah. Jika kondisi while salah, maka dia akan ke sini. Nah, lalu habis setelah ke sini, dia akan ke proses ini, return that, atau return determinant, lalu di sini, ke end. Nah, di sini kan terdapat codingannya, akan saya jelaskan. Nah, using nempel include your stream, yaitu supaya kita tidak using nempel std supaya bisa menggunakan fungsi out. Lalu di sini terdapat using nempel std. Di sini nih supaya kita tuh apa tuh namanya? Ini supaya kita tidak perlu menggunakan std terus untuk fungsi out-nya. Lalu struct elemental yang dimana ini nih struct untuk linguisnya. Nah, di situ terdapat ini baris, kolom, dan yang lain. Lalu elemen next. Ini kan yang linguis. Nah, lalu di sini terdapat elemen head sama dengan nol. Maka dia akan ini nih termasuk ke dalam proses ya. Ini masuk ke dalam kategori sini. Lalu di sini menggunakan prosedur, yaitu prosedur void tambah integer b dan delta dan n. Nah, jika kondisi n tidak sama dengan 0, maka dia akan ke return, lalu ke n. Tapi jika tidak, maka dia akan melakukan proses ini. Langsung ke n, habis proses ini. Nah, di sini terdapat void tampil juga. Nah, void tampil itu yang pertama masukkan dulu dengan array, yang dimana diisi dulu dengan 0. Nah, sama dengannya. Lalu setelah itu eh, ini melakukan proses list tadi, yang penyimpan tadi. Nah, lalu di sini while apabila time tidak sama dengan nol, maka dia akan memproses m ini, ya di mana time itu di ini nih fungsi list juga. Nah, lalu setelah itu dia akan melakukan proses dan dengan time eh, dimasukkan ke next itu.
Nah, melakukan perulangan while ini, jika perulangan while ini salah, maka dia akan ke for. Nah, ini kan jika dia benar ke sini. Jika dia salah maka ke for, lalu ke for i, perulang i jika benar ke perulangan j, jika benar menginput matriks, jika matriks ini benar, maka dia ke j plus plus, jika j tadi salah, maka dia ke j plus plus lalu ke n. Nah, di sini terdapat integer jumlah yang dimana terdapat total dimasukkan dengan 0, lalu ini untuk English-nya tadi, yang English tadi. Nah, lalu di sini terdapat file. Jadi dia tuh English tuh kayak menggunakan alamat kayak gitu. Nah, menggunakan alamat lalu menggunakan tempat untuk jumlah untuk nilainya gitu. Dan di sini terdapat while dan tidak sama dengan 0, maka dia tuh total melakukan proses ini. Jika dia berulang while, jika dia tidak, maka dia akan ke return total. Nah, di sini terdapat void var, di mana integer s menggunakan integer s. Lalu di sini melakukan ini untuk linguist tadi. Lalu di sini terdapat while eh, dan tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan ini. Lalu ulang lagi ke while. Lalu jika kondisi while tidak terpenuhi, maka ke n. Nah, di sini terdapat transpose. Nah, di sini terdapat while juga. Kalau setelah itu jika dan tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan proses ini. Jika dia salah, maka dia akan langsung ke N. Nah, di sini terdapat determinan. Jadi, kami disuruh untuk menampilkan tampilannya, jumlah, scalar, transpose, dan determinannya dari soal tersebut. Nah, disebutkan dalam determinannya itu terdapat matriks 3 kali 3, lalu elemen temp sama dengan head, lalu while, dan tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan proses ini. Nah, jika dia telah melakukan proses, jika dia benar, ya, dia melakukan proses ini. Jika dia benar, jika dia salah, maka dia akan melakukan proses ini langsung ke return Z, langsung ke N. Gitu. Nah, lalu saya dapat in mind, yang dimana menggunakan for i dan j, lalu menginput f, lalu memanggil tambah tadi, yang tambah. Nah, nah, dia memanggil yang void tambah ini di inline. Jadi jika dia benar kondisi j-nya benar, maka dia akan melakukan pengulangan x, x dan tambah ini plus j plus plus sampai kondisi j salah. Jika j salah i plus plus, kondisi i salah maka langsung ke sini ke tampil. Jadi ini dimanggil tampil yang di atas, lalu di sini memanggil scalar, lalu di sini memanggil transpose dan memanggil tampil lagi itu determinan. Ini panggilnya sini memanggil jumlah. Lalu ini dapat input matriks 3 kali 3, misalkan saya masukkan 3, matriks 3 kali 3. Nah, maka eh, dia akan menampilkan matriks ini, ditampilkan lagi di bawahnya. Lalu setelah ditampilkan lagi, di sini dijumlahkan. Jumlah elemennya itu 24 kali skala 2-nya itu ialah yang ini. Lalu transposnya ini, setelah transpose determinannya. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.